Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa dengan saya Ibu Hana Batubara SPD. Pada kegiatan MPLS pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama siswa dan pendidikan karakter. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang tata krama siswa. Kita mulai dari pemahaman tentang pengertian dari tata krama. Apa yang dimaksudkan dengan tata krama? Tata krama berasal dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, norma, dan peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Nah, jadi kalau kita artikan secara menyeluruh, tata krama berarti kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Untuk pemahaman yang lain juga bisa diartikan ya. Istilah tata krama itu berarti istilah untuk menyatakan sopan santun, yakni perkataan, perbuatan yang penuh dengan budi pekerti, beradab sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, tata krama itu sebenarnya sudah mulai diajarkan kepada kita oleh orang tua kita dari semenjak masih kecil. Contohnya apa? Nah, kita ambil misalnya ketika kita diberikan oleh seseorang sesuatu, maka orang tua mengajarkan supaya menerima pemberian itu dengan menggunakan tangan kanan, sembari mengucapkan terima kasih. Nah, contoh lain lagi tentang tata krama itu kita diajarkan untuk memberikan salam ya kepada seseorang, misalnya selamat pagi atau selamat siang atau ucapan assalamualaikum. Nah, itu juga merupakan bagian daripada tata krama. Jadi tata krama itu sebetulnya di awalnya berada pada lingkungan yang terbatas. Lama-kelamaan tata krama itu bisa menjadi satu kebiasaan yang merambat ke lingkungan yang lebih luas atau di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita akan mengenali tentang jenis-jenis tata krama. Yang pertama, tata krama di dalam pergaulan dan di dalam berkomunikasi. Nah, kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu, maka antar sesama manusia diperlukan adanya interaksi. Kunci pokok yang penting di dalam berkomunikasi ada beberapa poin ya, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Yang artinya jika kita ingin diperlakukan oleh orang lain dengan baik, maka tentunya kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Yang berikutnya juga kunci pokok di dalam berkomunikasi, setiap orang memiliki perbedaan. Nah, jadi dengan memahami hakikat adanya perbedaan-perbedaan pada orang lain dan kita bisa menerima perbedaan itu, tentunya itu akan menjadi memudahkan kita di dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian kunci pokok lainnya di dalam berkomunikasi, kenali dulu orang lain ya. Setelah kita mengenali,
baru akan muncul rasa sayang. Semakin kita mengenal, maka akan semakin sayang. Nah, itu dia untuk kunci pokok di dalam berkomunikasi atau yang merupakan bagian daripada tata krama di dalam pergaulan. Nah, jenis tata krama yang berikutnya, yang kedua adalah tata krama di dalam berbicara. Kita lihat contoh-contohnya ya. Sebelum berkata, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu ya, agar orang lain tidak tersinggung terhadap ya apa yang kita bicarakan. Kemudian yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi beri kesempatan dulu kepada orang lain untuk berbicara, menyelesaikan apa yang ia ingin sampaikan. Berikutnya lagi untuk contoh-contoh tata krama di dalam berbicara, ya perhatikan Anda sedang berbicara dengan siapa. Nah, tentunya kalau misalnya berbicara dengan orang yang lebih dewasa, lebih tua dari kita, ya sebaiknya intonasi bicaranya lebih rendah. Nah, untuk jenis tata krama yang berikutnya, tata krama di dalam berpenampilan. Nah, sebagai seorang siswa, bagaimana tata krama yang baik di dalam berpakaian, ya? Cara menggunakan pakaian pada saat kita berada di lingkungan sekolah. Seragam sekolah kita gunakan sesuai dengan tata tertib yang sudah ditentukan. Misalnya, pada hari Senin gunakan pakaian putih biru, ya. Dengan pakaian itu baju dimasukkan ke dalam celana ataupun rok. Nah, juga menggunakan atribut ya, atribut dan menggunakan ikat pinggang. Kemudian ya tata krama berpenampilan lainnya juga di dalam berpakaian itu pada saat kegiatan olahraga gunakan pakaian olahraga. Nanti setelah selesainya ya pada saat mau kembali ke kegiatan KBM di dalam kelas, maka ganti pakaian olahraga dengan seragam yang sesuai dengan hari ya. Apakah misalnya pada hari Rabu, ya ganti kembali pakaian olahraga itu dengan menggunakan pakaian pramuka. Contoh lagi tata krama lainnya lagi di dalam berpakaian adalah memakai pakaian yang cocok dengan situasi. Nah, misal pada saat kegiatan, misalnya kegiatan keagamaan, pada siswa yang muslim ya menggunakan pakaian muslim. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan penggunaan pakaian pada situasi yang sesuai. Pada bagian yang lain, untuk tata krama pada tata cara makan, ya misalnya mencicipi makanan dan minuman tanpa bersuara. Nah, jika batuk, hendaklah menutup mulut, ya. Supaya makanan yang kita makan tadi tidak mengenai orang lain. Termasuk yang paling utama adalah tata krama pada saat makan adalah berdoa sebelum makan. Nah, untuk tata cara menggunakan fasilitas umum, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Pada saat kamu misalnya berada di satu lingkungan ya sudah disiapkan tempat sampah, maka ya sampah yang ada yang berasal dari kita ya silakan ditempatkan pada tempat sampah yang sudah disiapkan. Jika berada pada fasilitas umum misalnya seperti di jalan raya, ya sopan dalam berkendaraan di jalan, ya ikuti rambu-rambu lalu lintas, karena sebetulnya jalan raya itu adalah milik banyak orang, jadi kita harus mengikuti tata tertib di dalam berlalu lintas.
Jika berada pada taman umum, ya, pada taman ataupun barangkali kamu sedang berada di halaman sekolah, ya, kita juga harus bisa menjaga kebersihan pada lingkungan yang sedang kita berada di dalamnya. Apakah misalnya di taman ataupun di halaman sekolah. Jika berada pada ruangan kelas misalnya ya, pada ruangan kelas, maka ya usahakan untuk bisa tetap menjaga kebersihan di dalam ruangan kelas. Jadi tempat sampah yang sudah disiapkan silakan dipergunakan. Tidak ada siswa yang membuang sampah di dalam laci meja. Ya, itu untuk ketika kita berada di lingkungan kelas. Nah, barangkali untuk materi tata krama ya, Ibu cukupkan sampai di sini saja ya. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan kepada materi yang berikutnya, yaitu tentang pendidikan karakter. Nah, sebelumnya kita kenali dulu kenapa sih ya, apa sih yang melatar belakangi pentingnya pendidikan karakter ini diberikan kepada siswa pada level sekolah menengah pertama. Nah, apa yang menjadi latar belakang ya? Pendidikan karakter ini penting diberikan kepada siswa SMP ya, dimulai dari kecil ya. Nah, untuk di sekolah SMP juga ya, pendidikan karakter ini betul-betul harus ditanamkan ya, mengingat karena pendidikan karakter itu sudah mulai menjadi krisis ya, atau terjadinya krisis moral di negara kita, sehingga penting harus diberikan pendidikan karakter. Nah, krisis moral yang melanda di negara kita itu apa contohnya, apa buktinya kalau memang sudah terjadi krisis moral? Ya, seperti adanya pergaulan bebas ya, kemudian kekerasan pada anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman atau bullying, kemudian pencurian pada remaja, penyalahgunaan obat-obatan, kemudian pornografi, dan termasuk juga kebiasaan mencontek. Nah, krisis moral inilah yang menjadi latar belakang pentingnya harus diberikan pendidikan karakter kepada siswa. Nah, kita akan melihat apa sih pengertian tentang karakter yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Nah, yang pertama, pendidikan karakter menurut Thomas Likona ya, pendidikan karakter itu adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemudian, pengertian tentang karakter menurut ahli yang lain atau menurut Suyanto, karakter itu diartikan sebagai cara berpikir, berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.